Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan uh, pembahasan ya, dari dars ke hari ini masuk ke 43 ya, yaitu berkaitan dengan naat ya, materi tentang naat. Tapi sebelumnya kita coba bahas sedikit dari PR yang kemarin. Dari PR yang lalu yaitu mencari dari Al-Qur'an satu contoh maf'ul fih ya. Kemudian tentukan mana bagian maf'ul fihnya, kemudian maf'ul mutlak, kemudian tentukan mana maf'ul mutlaknya, satu contoh hal, ya tentukan mana bagian halnya, dan carilah satu buah contoh, ya buatlah satu contoh kalimat ya, yang ada maf'ul ma'ahnya. Nah, yang pertama mengumpulkan itu Mas Diat, kita coba buka jawaban beliau. Mas lihat di sini ya, untuk maf'ul fih ya, itu lafaz ba'da di surat Fatir ayat 9. Kita lihat ya, surat Fatir ayat ke-9. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Situ ba'da mautiha. Jadi maf'ul fihnya ba'da. Jadi dan Allah dialah yang mengirimkan angin, fatusiru sahab, angin itu menggerakkan awan, fasuqnahu ila balad, kemudian kami halau awan itu ke satu negeri mayitin yang mati, fahyaina bihil ard, dan maka kami hidupkan ya setelah ba'da mautiha, setelah matinya tersebut, yaitu bihi ya, dengan air. Ahlan Mas Denika. Ya, dengan air. Jadi ini lagi kita bahas jawabannya Mas Diat ya. Nah, kata Mas Diat, ba'da ini adalah maf'ul fihnya. Jadi kalau kita lihat di i'rabul Quran ya, misal di sini surat Fatir ayat 9 ya, kalau kita buka, Allahu alladzi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha. Nah, di sini lafaz ba'da, mana ba'da? Nah, sahab, kemudian ahyayna ya ini wa ba'du ya, di sini wa ba'du zarfun ya. Jadi benar ya, ba'dun zarfun muta'alliqun bi ahyayna. Jadi benar. Kemudian ya, jawaban yang kedua maf'ul mutlak itu di surat Yasin ayat 54. Surat Yasin ayat 54 Allah berfirman, "Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Pada hari ya seorang la tuzlamu ya, seorang ya nafs itu tidaklah dizolimi sedikit pun, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan dan kamu tidak dibalas kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ini sebenarnya sedikit unik ya, nggak ada di Muyasar 1 ya. Tapi di sini Mas Jad bilang syai'an itu dia maf'ul mutlak.
Padahal kita tahu maf'ul mutlak itu kan katanya mesti masdar ya, masdar yang diambil dari fiilnya. Nah, syai'an ini dari mana fiilnya? Fiilnya kan tudlam ya. Nah, ini menarik nanti kita lihat di i'rab Qur'annya. Jadi kalau kita lihat di surat ini Yasin ayat 54, "Falyawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Nah, kalau kita lihat di sini ya, tudlamu fi'lun mudhari' mabniun ya, dia fi'il mudhari' mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Jadi fi'il majhul maksudnya ini. Jadi ini bahasa i'rab nih. Jadi tudlam itu kan dari tadlimu ya, kemudian majhul. Fi'lun mudhari' majhul, tapi bahasa lain majhul itu mabniun lima lam yusamma fa'iluhu, yang dibentuk dari yang tidak disebutkan fa'ilnya. Karena kan nafs ini wan nafsun itu kan naibu fa'ilin. Jadi la tudlamu. Jadi satu orang tidak dizolimi. Ya, jadi nggak ada fa'il, adanya naibul fa'il. Nah, cuman di sini kalau di i'rab muyassar, di sini wasai'an naibun anil maf'ulil mutlak gitu. Jadi syai'an ini adalah pengganti dari maf'ul mutlak. Nah, ini eh, nggak diajarin di muyassar 1 ya, tapi intinya kita kan sudah pernah belajar ya, nah, di pelajaran maf'ul mutlak itu, nah, share lagi ya, itu di sini kan ya, ketika kita belajar maf'ul mutlak, yaitu ada maf'ul mutlak di ta'kidil fi'li, yaitu yang untuk menguatkan fi'il ya. Ada maf'ul mutlak li adadihi. Ya, ada yang ketiga maf'ul mutlak li nau'ihi. Itu darabtu darban syadidan. Nah, kadangkala ini kan kalau darabtu darban syadidan, maf'ul mutlaknya itu kan dorbannya ya. Maf'ul mutlak itu dorbannya. Kemudian syadidnya ini kan sifat ya. Jadi mensifati pukulannya yang keras. Nah, kadangkala justru maf'ul mutlak itu seringnya dihapus ya. Jadi misalnya dorbannya itu dibuang, malah nanti disisain syadid gitu. Syadid. Jadi mungkin jadi tersisa dorob tuh syadidan gitu. Aku memukul dengan pukulan yang keras. Jadi dorbannya nggak ada gitu. Jadi dibuang. Justru kan maf'ul mutlak itu dorbannya. Dorbannya itu kan dia masdar dari doroba. Nah, masdar dari doroba. Nah, sama halnya di sini juga sama. Jadi sebenarnya mungkin maf'ul mutlaknya itu kalau yang dibuangnya itu la tudlamu nafsun zulman syai'an gitu. Jadi maf'ul mutlak tuh mungkin zulman gitu. La tudlamu nafsun zulman syai'an. Jadi seseorang itu tidaklah pada hari itu ya, tidak seorang pun tidak akan dirugikan sedikit pun gitu. Jadi makanya di sini kalau di i'rab Al-Qur'an yang ini ya dikatakan naibun anil maf'ulil mutlak. Ya, kalau di sini kan syai'an naibun anil maf'ulil mutlaqi gitu. Tapi kalau kita lihat i'rab Al-Qur'an yang lain misalnya i'rabul Qur'an ini, kalau di sini syai'an maf'ulun mutlak langsung gitu ya. Jadi syai'an maf'ulul mutlak. Jadi memang langsung menggantikan ya syai'an ini langsung saja maf'ulun mutlak. Oh tadi kan naibun pengganti dari maf'ul mutlak. Nah, jadi itu contoh untuk yang ini apa namanya yang maf'ul mutlak li nau'ihi. Kadangkala maf'ul mutlaknya dibuang, sisanya itu malah tersisa sifatnya gitu. Sifat dari maf'ul mutlaknya itu. Nah, kemudian yang ketiga hal, ini dikata Mas Diat di surat Fatir ayat 1. Surat Fatir ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan. Rusulan. Jadi segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi ya, ja'ilil malaikah yang menjadikan malaikat rusulan sebagai utusan-utusan. Nah, ini hal apa bukan? Kita lihat di i'rab Quran. Kalau di i'rab muyassar ya, sini ja'il au
Nah, di sini. Ya, ja'il sifatus saniyah wal malaikah mudhafun alaih, kan ja'ilil malaikati wa rusulan, kata penulis, wa rusulan maf'ulin sanin atau maf'ulun sanin. Jadi rasulan ini katanya maf'ul kedua, ya maf'ul kedua. Maf'ul pertamanya malaikah gitu. Jadi dan Allah yang menjadikan malaikat sebagai rasul. Tapi kalau kita lihat i'rab Al-Qur'an yang satu lagi, maka di sini ya al-ard ma'tuf ja'il sifah al-malaikah mudhaf ilaih rusulan halun mansub. Jadi memang boleh kita meng'irab rasulan itu hal. Ya, jadi memang Allah menjadikan malaikat dalam keadaan dia sebagai rasul. Jadi sebagai utusan uli ajnihatin yang punya sayap masna wa sulasa wa ruba. Kemudian yang keempat, jadi benar-benar, yang tiga benar, yang keempat ya saro, ya. Yang keempat saro ar-rajulu wal balad. Ya, seorang lelaki berjalan ya menyusuri negeri, itu juga bisa. Ini maf'ul ma'ah ya. Contoh sendiri. Terus Mas Denika udah ngerjain kan ya? Nah, kita lihat jawaban antum. Nomor 1 maf'ul. Oh, maf'ul ajli. Ini PR yang waktu itu ya. Iya. Ya, nah. Hasaratin ya, surat apa ini? Surat 35 ya. Hasaratin. Hasaratin alaihim ya. Fatir ya, surat Fatir ya. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tadhhab, maka janganlah ya engkau tadhhab nafsuka alaihim hasarat, maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Alaihim hasarat. Kita lihat surat Fatir ayat berapa tadi? Ayat 8. Di sini hasarat ya, hasaratin maf'ulun li ajli. Ya, maf'ulun li ajli. Ya, betul, mumtaz. Jadi maka janganlah dirimu binasa ya hasarat karena kesedihan gitu ya. Karena dia af'alul qulub di sini kan, dia juga masdar dia, masdar. Kemudian yang kedua maf'ul fi surat ayat 39. Inda, betul. Ya, inda rabbihim. Ya, kufruhum inda rabbihim, yaitu maf'ul fi ya, dzaraf makan, ya, dzaraf makan. Kalau kita mau cek ya, itu di ayat 39. I'rab muyasar misalnya kuf inda ya, inda rabbihim. Nah ini. Nah ini kan wal kafirin maf'ul bih, kemudian muqaddam wa kufruhum fa'ilun muakhar wa inda zarfun. Ya, wa inda zarfun. Dia maf'ul fi. Kemudian selanjutnya maf'ul mutlak ya. Surat ke-37 ayat 10. Surat ke-37 ayat 10. As-Saffat ayat 10. Itu di lafaz di ayat ke-10 al-khatfata ya. Man khatifa ya, man khatifa. Ya, Saffat illa man khatifal khatfata fatba'ahu syihabun sakib. Ya, akan tetapi man khatifa barang siapa di antara mereka
Khotifa, mencuri, al-khotfata, pembicaraan, fa'atba'ahu, maka ia dikejar, ini jin ya, kalau nggak salah ya. Syihabun sakib, ya, dikejar suluh api yang menyala-nyala. Ya, kalau kita lihat di sini, khotifa, ya, fi'lun madin wal fa'ilu mustatirun takdiruhu huwa wal khotfata naibun anil maf'ulul mutlak. Nah, ini sama kayak yang syai'an tadi. Jadi sebenarnya dia tuh pengganti dari maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlaknya mungkin dihapus gitu ya. Maf'ul mutlak aslinya itu dihapus. Jadi dan dia menempati posisi maf'ul mutlak dan kita boleh bilang itu maf'ul mutlak ya nggak apa-apa. Jadi man khatifal khotfata. Ya. Khatifa kan mencuri gitu kan, mencuri. Kalau tadi diterjemahkan barang siapa di antara mereka khotifa mencuri-curi al-khotfata itu kan di sini pembicaraan dalam kurung gitu. Ini mencuri-curi curian berita gitu. Sebenarnya curian berita. Kalau kita lihat di i'rab Quran yang lain di situ khotifa madin wa jumlah silah kemudian langsung dikatakan al-khotfata maf'ulun mutlak langsung. Jadi itu maf'ul mutlaknya. Maf'ul mutlak. Mencuri-curi ya, jadi benar-benar mencuri. Kalau di yang lain, coba. Di sini nggak ada. Al-Qur'an Quran wa bayanuhu. Wah, ini panjang. An-Nahas. Nah, ini juga dijelaskannya lebih ke asal katanya ya. Nah, tapi benar, jawabannya benar. Kemudian hal, surat 35 ayat 10. 35 ayat 10. Itu di lafaz jami'an ya. Man kana yurid, benar kan ya? Man kana yurid. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Izzatu jami'an. Surat Fatir ayat 10. Barang siapa man kana yuridul izzah yang mau izzah ya satu kemuliaan, falillah maka miliklah Allah al izzatu yaitu kemuliaan tersebut jami'an semuanya. Kalau dilihat dari sisi i'rab ya falillahil izzah kemudian wa jami'an hal ya jami'an hal wa jumlatu syarti wa jawabihi khabarun man. Ini jami'an hal ya dalam keadaan seluruhnya. Betul. Kalau di i'rab Quran yang lain sama ya, jami'an halun mansubah. Hal dia mansub. Kemudian namal waladu ini harusnya mansub nih, Mas Denika. Jangan walau bata ya. lemah kan? Wah, apa ini bacanya? Lu batu itu. Ya batan berarti kan? Batan ya. Walu batan gitu. Jadi maf'ul ma'ah mansub ya setelah wau ma'ah, setelah wau ma'ah. Nah, ya ini benar ya. Tinggal dimansubin aja. Dimansubin aja. Jadi bacanya lu matan. Nah, selesai untuk PR-nya ya. Jadi ini juga benar ya. Nggak benar ya. 98. Ya. Nah, baik, kita balik lagi ke muyasarnya sebagaimana yang di planningkan. Terakhir kita sudah selesai maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, hal sampai selesai. Nah, semestinya nomor 7 ini tamyiz. Ya, seperti harusnya tamyiz, cuman kita lewat dulu, kita langsung ke bab majrur. Kita selesaikan dulu bab majrur, baru nanti balik lagi ke bab tamyiz. Nah, kita ke bab majrur. Nah, kita ulang dari depan. Nah, jadi majruratul asma ya, sudah terlihat ya. Majruratul asma itu isim-isim yang majrur
Itu cuman gara-gara tiga. Pertama, ya salah satu aksamin majrurun biharfi jarrin, majrur gara-gara kemasukan huruf jar, kemudian majrurun bil idofah, majrur karena sebagai idofah ya, mudhof ilaihnya, majrur, dan yang ketiga majrurun bit tawabi. Ya, nomor satu, nomor dua ini sudah kita bahas ya. Al majruru bihal firjarri ini sudah ya. Di antaranya huruf jar ada banyak. Kemudian yang juga memajrurkan adalah wa huruful qasami ya, wa huruful qasami yaitu huruf sumpah, wa, ta dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini juga sudah al majruru bil idhofah. Al idhofatu hiya nisbatu syai'in ila syai' ya. Menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ini juga sudah lewat. Di antara syarat idhofah itu apa? An alla yakuna al mudhafu munawwanan. Mudhaf enggak boleh tanwin. Kemudian yang kedua, an tuhdhafan nunu idza kana al mudhafu musannan aw jam'an. Kalau mudhafnya itu dari isim musanna dua orang atau jamak, maka nunnya dibuang. Misalnya dua bukunya Ali menjadi kitabani ditambah Ali. Nah, tapi nunnya hilang kan jadi kitaba gitu ya. Kitaba aliyin. Aliyin majrur sebagai mudhaf ilaih. Kemudian yang ketiga antuhdhafal alifu wal lamu minal mudhaf. Dihapus alif lam ya dari mudhaf ya. Karena kan mudhaf nggak boleh bertanwin ya, berarti nggak boleh alif lam juga ya, nggak boleh alif lam juga. Dan intinya mudhaf ilaih itu selalu majrur. Adapun mudhaf tergantung posisinya dalam kalimat dia sebagai apa ya. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Nah, ma'anil idofah, ya makna yang terkandung dalam idofah itu kan ada tiga ya. Bisa maknanya min dari, misal cincin besi, khotamu hadidin. Kan secara makna artinya khotamun min hadidin, cincin dari besi. Bisa juga maknanya lam, baitu aliyin, rumahnya Ali. Berarti kan sebenarnya baitun li aliyin, rumah miliknya Ali. Itu maknanya lam, milik. Bisa juga mayuqaddiru makna fi ya, bisa juga maknanya fi di dalam azabul qabri, azab kubur. Kan berarti aslinya azabun fil qabri, azab ya, satu azab di dalam kubur. Nah, itu jadi idhofah itu mengandung salah satu dari tiga makna ini, bisa min, bisa milik, lam, bisa fi di dalam. Nah, ini tamrinnya juga sudah selesai. Nah, sekarang kita akan bahas tawabi. Jadi majrur karena tawabi ya, kita akan bahas. Ini sekaligus membahas pembahasan tawabi yang ditunda ketika di bab marfu kan. Di bab marfu itu kan ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, kemudian ada isim kana, khobar inna, kemudian ditutup tawabi. Tapi amat tawabi fasayati bayanuha gitu. Adapun tawabi maka kelak akan datang penjelasannya. Itu di sini di ujung. Sama juga di bab mansub ya, kita ada maf'ul bih, kemudian maf'ul ajlih, maf'ul fih, maf'ul mutlak ya. Kemudian maf'ul ma'ah, hal ya, dan seterusnya nanti ada tamyiz dan seterusnya. Nanti di akhir ada tawabi juga. Nanti amat tawabi fasayati bayanuha. Jadi adapun tawabi nanti kelak akan dijelaskan, akan datang penjelasannya, itu di bab majrur. Nah, di bab majrur itu tadi majrurun bi harfil jar, majrur karena huruf jar, dan majrurun bil idhofah. Dan yang ketiga majrurun bit tawabi ya, bit tawabi. Apa itu tawabi? Nah, tawabi itu jamak dari tabiun ya. Tabi ini jamak dari tabiun. Ya, ahlan Pak Win ya. PR-nya tadi bahas PR-nya Mas Diat sama Mas Denika ya. Nanti Pak Win nanti Ana Japri aja ya. Oh, Nanti taip, Ustaz. Afwan, kalau Ustaz. kalau dengar rekamannya dikoreksi tadi sambil lihat itu ya apa tafsir app ya, I'rab Oh, Quran. taip, Ustaz. Nah, lanjut. Nah, tawabi ini jam'ut taksir dari tabi, tabiun ya, tabiin ya, tabiut tabiin gitu kan. Para tabiin, para tabiut tabiin. Nah, tabi itu dari asal katanya dari taba ya, taba'a mengikuti ya, isim fa'ilnya tabiun. Jamaknya tawabi, jamak taksir. Ini ada 4, ada na'tun, ada atfun, na'at itu sifat, atof itu nanti kita bagusnya nggak usah diterjemahkan ya, atof.
Taukid ini penegas, ya badal itu badal. Kita akan bahas satu-satu. Nah, kita masuk jenis tawabi yang pertama, an-na'tu, ya, an-na'tu awis sifat. Jadi na'at nama lainnya adalah as-sifah, sifat. Nah, an-na'tu awis sifah huwa tabi'un. Ya, na'at atau juga boleh dibilang sifat adalah tabi, pengikut. Ya. Kenapa disebut tabi? Karena dia secara i'rab ngikutin matbu'nya, itu mengikuti sesuatu yang dia ikuti. Kalau yang dia ikuti marfu, dia jadi marfu. Kalau yang dia ikuti mansub, dia jadi mansub. Kalau yang diikuti majrur, maka dia juga i'rabnya akan mengikuti majrur. Yuzkaru libayani sifatin. Yang naat ini disebutkan untuk menjelaskan sifat min sifatis min. Dari sifat-sifat ya satu kata qablahu ya dari isim yang ada sebelumnya. Kita lihat contohnya ja'at tilmidu al-mujtahidu, telah datang siswa yang bersungguh-sungguh. Jadi al-mujtahidu itu naatnya. Ya. Al-mujtahidu itu naat dari at-tilmid. Ya. Dari naat dari at-tilmid. Jadi sedangkan at-tilmid sendiri, ya dia disebutnya man'ud. Ya, man'ud. Meskipun dia fa'il di situ. Fa'il bagi ja'a. Tapi secara pasangannya, jadi kalau ada sifat, naat, al-mujtahidnya naat, ya ada pasangannya sesuatu yang disifati namanya man'ud. Man'ud itu at-tilmid. Nah, dia mengikuti dari 4 hal. Pertama dari sisi i'rab ya karena at-tilmidnya fa'il dan fa'il itu marfu, maka naatnya juga marfu. Maka kita baca al-mujtahidu. Satu, ya jadi dari sisi i'rab. Kemudian yang kedua mengikuti dari sisi ma'rifah nakirohnya. Karena at-tilmidnya ma'rifah, maka al-mujtahidnya juga harus ma'rifah. Jadi ada alif lam. Kedua, itu kemudian yang ketiga mengikuti dari sisi mudzakkar muannasnya karena at-tilmizu mudzakkar, al-mujtahidu juga mudzakkar. Ya, tidak kita bacanya al-mujtahidah tapi al-mujtahidu karena mudzakkar at-tilmizunya mudzakkar. Ya, itu tiga. Kemudian yang keempat dari sisi jumlahnya. Ya, dari mufrad musanna jamaknya. Karena at-tilmiz ini lafaznya mufrad, maka al-mujtahid juga dalam keadaan mufrad. Jadi naat dengan man'ut harus mencocoki dalam 4 hal. Dari sisi i'rab, dari sisi ma'rifah nakirahnya, kemudian dari sisi mudzakkar muannasnya, dari sisi jumlahnya ya. Dari sisi jumlahnya. Contoh yang lain, ra'aitu tilmiza al-mujtahida. Aku melihat seorang siswa yang bersungguh-sungguh. Nah, ini at-tilmizanya sebagai maf'ul bih mansub, makanya mujtahidnya juga mansub. Dia mengikuti. Marartu bitilmidzi al-mujtahidi. Aku berpapasan dengan seorang siswa yang bersungguh-sungguh. Ini karena at-tilmidnya majrur karena ada huruf jar, makanya al-mujtahidnya juga dia ngikut i'rabnya ke tilmid. Ja'al waladu an-nasyitu, telah datang seorang laki-laki yang rajin. Ra'aitul walada an-nasyita. Ya, telah aku melihat seorang anak kecil laki-laki yang rajin. Marartu bil waladi an-nasyiti. Aku berpapasan dengan seorang anak kecil laki-laki yang rajin. Ini mengikuti dari 4 hal tersebut. Wa yajibu an yatba'a an-na'tu man'utahu, dan wajib bagi na'at yatba'a mengikuti man'utahu sesuatu yang disifatinya dalam 4 hal ini sebagaimana tadi sudah disebutkan. Yang awal ya fi i'rabihi, dari sisi i'rab. Jadi kalau marfu yang marfu, kalau mansub mansub. Ustadun jadidun, ustad yang baru, ustadan jadidan, ustad yang baru. Ini dari sisi i'rab harus sama. Asani ya fit tadhkir wa ta'nis, dari sisi mudzakkar muannas. Rajulun sholihun ya, kalau imra'atun berarti imra'atun sholihatun. As-salis fit ta'rifi wa tankir, dari sisi ma'rifah dan nakirahnya, tankir. Al hadisu as-sahihu, berarti hadis yang sahih itu kalau itu sama-sama ma'rifah ya atau nakirah. Hadisun sahihun, hadis sahih. Hadis yang sifatnya sahih. Ar-rabi, yang keempat, fil ifradi wa tasniyati wal jam'i, dari sisi mufradnya atau duanya atau jamaknya.
Ya, misal contohnya rajulun muslimun, imra'atun muslimah. Ya, rajulun muslimun, ya, imra'atun muslimah. Ini sama-sama mufrad dan sama-sama nakirah. Kalau dua rajulani berarti muslimani. Imra'atani berarti imra'atani muslimatani. Kalau rijalun muslimun pakai jamak. Ya, nisaun berarti jamak muannats salim muslimatun. Itu empat yang harus wajib ya sama antara naat sifat dengan yang disifati. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya anak tuh naat ini juga ada dua. Ada naat hakiki itu yang tadi kita bahas ya. Jadi hakikatnya gitu ya. Jadi benar-benar ya sifatnya itu mensifati si yang disifati, man'utnya. Misalnya ja'a rajulun sholihun. Ya, telah datang seorang laki-laki yang sifatnya soleh. Ja'at imra'atun jamilah. Telah datang seorang perempuan yang cantik. Gitu. Maka jamilahnya ini mensifati imro'ah langsung secara hakikat. Kemudian salihun juga dia langsung mensifati rojul. Nah, bedakan dengan sababi. Jadi naat sababi itu naat yang dengan sebab dia sesuatu itu disifati. Ya, contoh, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki, solihatun zaujatuhu, yang soleh istrinya gitu. Jadi yang solehah istrinya, solihatun zaujatuhu. Yang solehah siapa? Istrinya. Cuman ya si rojul ini ja'a rojulun, rojulun ini dia disifati dengan ya maksudnya rojul yang datang, ya, rojul yang dimaksud itu adalah rojul yang apa namanya memiliki sifat unik ya tersendiri atau si rojul ini disifati dengan kesolehan dari istrinya. Jadi bukan maksudnya rojul yang lain. Jadi bukan maksudnya rojul yang lain. Jadi ini solehahnya itu yang solehah istrinya. Tapi kesolehan istrinya ini menjadi ya ciri dari rojul ini. Jadi si rojul ini memang memiliki istri yang soleh. Dan itu menjadi sifat bagi rojul tersebut. Ja'at imra'atun solihun zaujuha. Ya, telah datang seorang perempuan yang soleh suaminya. Jadi solihun zaujuha itu sepaket sebagai sifat bagi imro'atun. Sama juga solihatun zaujatuhu itu sepaket ya dia sebagai sifat bagi rojul. Nah, untuk naat sababi ini sedikit unik ya. Jadi pertama kan tadi syaratnya harus 4 harus sama dari sisi i'rab. Dari sisi i'rab nggak bisa sama lagi karena rojul itu kan satu kata ya, satu kata dia man'utnya. Ya, dan dia di sini dalam konteks ini fa'il, berarti dia marfu. Nah, adapun sifatnya itu jumlah ya, sholihatun zaujatuhu itu kan satu paket sebagai kalimat kan mubtada khobar dia. Sholihatun zaujatuhu itu satu paket jumlah. Nah, jumlah nggak bisa kelihatan gimana jumlah marfu'nya gimana, nggak bisa. Jadi memang jumlah itu kan mabni. Ya, jadi sholihatun zaujatuhu itu satu paket jumlah ya, jumlah ismiyah fi mahalli raf'in gitu. Pada posisi marfu sebagai natun ya sebagai naat bagi rojul. Jadi memang secara menyamakan dari sisi i'rab nggak bisa. Kemudian tadi syarat kedua apa? Fit tadzkir wa ta'nis. Nah, dari sisi apa? Mudzakkar muannas. Malah berlawanan ya rojulun laki, solihatun ya ini muannas. Ya solihatun itu muannas. Nah, tidak bisa ya, tidak bisa disamakan juga ya, tidak bisa disamakan juga. Kemudian dari sisi ta'rif wa tankir. Nah, ini sebenarnya ini ada pembahasan apa namanya rincinya nanti di apa namanya di Muyasar 3 ya. Jadi mana yang harus disamakan. Tapi nanti saja kita bahas. Ya, jadi kalau misalnya apa namanya rojulnya itu ma'rifah, nanti harus ada yang berubah ya. Harus ada yang berubah. Tapi itu jarang ya. Tapi itu jarang. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan silakan. Pak Danika dan Pak Wid.
silakan jika ada yang ditanyakan. Ya. Jadi yang Fantat ini yang sababi ini sifatnya untuk Yang lain gitu. yang lain ya. Iya, bukan Tapi yang lainnya rajul. ini enggak termasuk maf'ul bih, bukan ya? Bukan. Jadi kalau ini sholihatun zaujatuhu itu jumlah ismiyah, dia apa namanya? Mubtada khobar aja gitu, mubtada khobar. Cuman kalimat jumlah ismiyah itu dia sebagai sifat gitu buat rojul. Sifat sholihatun zaujatuhu sifat. Oh. Jadi jumlah Jadi kedua ismiyahnya itu, ini jumlah jumlah ismiyahnya itu ismiyahnya. sepaket Oke. itu di i'rab ya sebagai naat buat rojul gitu. Dan memang ini ada ikatannya. Pertama zaujatuhu, hu-nya mesti dia balik ke rojul. Gitu. Jadi nggak putus gitu ya. Jadi ada ikatan gitu. Ada ikatan domir, hu-nya tuh balik ke rojul. Sementara yang bawah ha karena balik ke imro'ahnya. Iya betul. Nah ini nggak bisa kan disamakan harus i'rabnya sama dalam sisi i'rab kan nggak bisa. Beda dengan yang atas. Ja'a rajulun solihun berarti marfu gitu kan. Atau misalnya itu aku melihat rojulan solihan kan mansub. Oh ini nggak bisa. Secara i'rabnya nggak kelihatan. Ya karena naatnya itu berupa jumlah ya, berupa apa namanya? Berupa kalimat ini satu kotak ini. Tapi sama-sama marfu kan Kenapa? harus mengikuti i'rab sebelumnya tetap kan? Yang mana tuh? Karena yang ininya yang jumlah ismiyahnya tadi. Jumlah ismiyahnya ya, Jumlah jadi apa tadi ya? jumlahnya kita i'rab fi mahalli, misal contoh ini ja'a rajulun, ya rajulun kan fa'il dia marfu. Maka sholihatun zaujatuhu jumlah ismiyahnya itu kita katakan fi mahalli raf'in gitu, pada posisi marfu ya, sebagai naat. Naat buat rajul. Seperti itu. Ya. Kalau yang rojulnya ini posisinya sebagai mansub, si naat ini juga harus mansub ya. Nah, jadi Kalau itu misalnya ro'a itu rojulan gitu, misalnya solihatan. ro'a itu rojulan gitu ya. Nah, Misalnya ro'a itu rojulan. Jadi gini, pertama naat hakiki kalau yang contoh di sini kan, yang disebut naat hakiki itu lafaz ini ya, solihan, solihun ini ya, yang anak kotakin ya. Jadi itu naat hakikinya. Jadi sifat yang dia secara hakikat langsung nembak ke yang disifati. Nah kalau di kalimat yang ini ya, yang disebut naat sababinya itu pertama ya adalah ini ya solihatunnya ini nih. Ini naat sababinya. Ini naat sababinya. Nah, ini boleh ditambahin ya di catatannya. Memang di sini nggak diajarin sih ya untuk naat sababi, cuman pengenalan aja. Jadi naat sababi itu jadi lafaz solihahnya ini ya itu selalu mufrad dia, selalu mufrad. Contoh misalnya rojulnya kita ganti sebelum kita ganti jaa ya, sebelum kita ganti jaa kita ganti rojulnya itu jamak. Berarti ja'a rijalun begitu ya. Ja'a rijalun ya. Tetap aja pakainya solihatun. Ya, tetap aja pakainya lafaz mufrad gitu. Enggak solihat gitu, enggak jamak. Jadi naat sababi itu selalu mufrad. Jadi bentuknya cuma dua. Kalau yang di sini solihatun, kalau yang datangnya perempuan di sini solihun gitu ya. Itu pertama. Jadi naat sababinya itu. Nah, jadi mau rojulunya rojulani misalnya, ja'a rojulani tetap aja solihatun, cuman di sini berubah jadi zaujatahu. Ya, jadi yang soleh kedua istrinya karena kan rijal rojulani di sininya jadi dua kan. Jadi kalau naatnya tetap ini, tetap mufrad. Nah, naat sababinya ini dia mengikuti ya, dia mengikuti isim yang ada sebelumnya, berarti dia mengikuti rojul, cuman dalam dua hal.
dalam ma'rifah dan nakirohnya saja, ya. Dan dari sisi i'rab. Nah, jadi kalau rojulunnya nakiroh, berarti solihatunnya juga harus nakiroh, gitu. Kalau rojulunnya marfu, berarti ya solihatunnya juga harus marfu. Nah, makanya kalau kita ganti ro'aitu misalnya, ro'aitu rojulan solihatan gitu, mansub ya. Solihatan zaujatuhu. Jadi pertama naat sababi itu harus selalu mufrad, dia mengikuti isim sebelumnya, mengikuti rojul, itu dari sisi ma'rifah nakiroh, ya, dan dari sisi i'rabnya. Zaujatuhu apa zaujatahu? Yang mana? Oh, yang itunya. Kalau mansub. Zaujatuhu, tetap dia. Oh, nggak mansub ya? Enggak. Kenapa? Kenapanya? Nah, itu bab yang lain nanti. Jadi solihahnya itu jadi apa namanya isim yang beramal seperti fiilnya gitu. Jadi zaujatuhunya itu kita i'rabnya sebagai fa'il. Nah, ini memang rada pusing karena belum sampai materinya gitu. Jadi ra'aitu rajulan solihatan zaujatuhu, tetap kayak gitu. Itu di notes aja dulu, nanti akan masuk pembahasannya itu ini isim-isim yang beramal seperti fiilnya. Ini memang itu apa irisan dengan materi itu. Ada lagi? Udah. Kalau misalkan ini kan ja'a rojulun, zaujatuhunya duluan gitu. Solihatunya belakangan, boleh nggak Ustaz kalau kayak gitu? Posisi. Jadi zaujatuhu solihatun gitu ya. Zaujatuhu solihatun. Boleh sih, boleh, nggak apa-apa sih kayak gitu. Tapi tetap mengikuti ya, yang solihatunya mengikuti apa namanya harokatnya si ini ya, si rojulunnya gitu. Kalau rojulan tetap solihat. Enggak. Jadi kalau kayak Enggak. gitu itu murni itu ya. Apa namanya murni Jumlah, murni jumlah. Iya. Tadi anak bilang solihat ini kalau posisi bentuknya begini ya, solihatun zaujatuhu ya. Anak sebut jumlah itu untuk apa namanya mempermudah aja sih sebenarnya. Enggak, kalau bentuknya begini itu enggak langsung kita bilang mubtada khobar ya. Kecuali tadi zaujatuhu solihatun itu pasti mubtada khobar. Soalnya ini tuh sebenarnya bab ada yang namanya solihatun ini kan ini isim ya. Isimnya ini tuh beramal seperti fiilnya. Jadi seolah-olah solihatun di sini maknanya itu sohat gitu, fiil gitu. Sohat zaujatuhu. Nah, jadi zaujatunya itu jadi fa'il. Jadi fa'il bagi solihatun gitu. Nah, itu beramal dia tuh jadi si isimnya itu beramal seperti amal fiilnya. Itu bab yang lain soalnya. Gitu. Makanya dipermudah itu mengingat kaidah yang waktu kita belajar hal kemarin aja itu. Ya, jadi kaidahnya itu kan ada yang kita belajar hal kemarin kullu jumlatin ya waqa'a ba'da apa namanya kullu jumlah waqa'a ba'da nakirah ya fahuwa hal gitu kan. Yang ini. Nah, ini nih halaman berapa? Kullu jumlatin waqa'at ba'da nakirah fahiya hal. Fahiya sifah ya. Fahiya sifat. Jadi gitu. Jadi kan ja'a rajulun, kemudian di setelahnya ada kalimat, ada jumlah. Udah jumlah itu i'rab aja sebagai naat gitu. Contohnya ini awaladin sholihin yad'ulah. Ini jumlah fi'liyah, ini jumlah fi'liyah. Nah, yang kedua, kullu jumlatin, setiap jumlah mau fi'liyah ke, mau ismiyah ke, waqa'at ba'dal ma'rifah, kemudian dia terletak setelah isim ma'rifah, fahiya hal, maka dia hal, si jumlahnya itu sebagai hal. Ja'al waladu yabki. Ja'al waladu yabki. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya makanya dimention jumlah aja gitu ya. Sebelum Anda jelasin tadi, ada yang namanya konsep isim beramal seperti fiilnya. Nah, itu belum masuk pelajaran sebenarnya. Nggak ada di Muyasar 1 sih memang. Seperti itu. Jadi makanya tadi ya ja'a rajulun langsung ada jumlah ismiyah gitu ya. Anggap aja jumlah ismiyah. Itu zaujatun
Sholihatun zaujatuhu. Itu naat gitu, jadi sifat. Karena dia letaknya setelah isim nakiro, si rojulun tadi. Seperti itu. Itu naat sababi memang di latihannya juga nggak ada sih. Ada sih kalau nggak salah. Di latihan setelahnya sih nggak. Yang tadi ya terjemahkan, insya Allah kita di hari Kamis ya, kita kerjakan bareng-bareng hari Kamis. Ini naat sababi memang terlalu singkat di Muyasar ini menjelaskan. Nah, ada lagi? Yes. Nah, jadi menarik kalau rojulnya kita kasih alif lam, ja'a ar-rojulu gitu ya, jadi ma'rifah. Misalnya as-sholihatun zaujatuhu, jadi maknanya telah datang lelaki itu dalam keadaan istrinya soleh gitu. Jadi bisa jadi di lain waktu dia datang dalam keadaan istrinya lagi nggak soleh. Jadi hal gitu, jadi hal. Gitu. Kayak gitu. Kalau mau tetap jadi sifat itu sedikit diganti. Nanti kita akan bahas pekan depan. Ja'ar rojulu pakai alif lam kan? Ja'ar rojulu as-sholihatu pakai alif lam zaujatuhu. Nah, itu baru jadi naat lagi tuh. Itu jadi naat lagi. Ja'ar rojulu as-sholihatu zaujatuhu, itu jadi naat lagi, jadi sifat. Kelas ya, insyaallah kita lanjut hari Kamis. Ya, kita bahas sedikit, nanti kita jawab latihan ini. Ya dicoba-coba dulu juga boleh. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan.